Bener banget, aku sering banget denger entah di keluarga atau di teman-teman sekitar, pria-pria nih membiasakan dengan sengaja makan tomat karena katanya tomat itu bisa meminimalkan atau mencegah risiko kanker prostat. Tapi sebenarnya intinya namanya makanan sehat, kenapa tidak ya dok ya? Iya, tapi juga kita jangan menghalangi juga, karena tomat itu kan bagus, ya, itu juga sehat, ya. Jadi kadar antioksidannya, tapi memang seringkali karena tidak tahu bukti ilmiahnya, ya, akhirnya memaksakan diri tomat aja, nggak mau makan buah yang lain, ya nggak bisa. Jadi tapi itu bukan hal yang jelek, silahkan. Kalau Anda memang pecinta tomat, mau makan tomat tiap hari, bagus. Karena lebih baik makan tomat tiap hari daripada nggak makan buah sama sekali, kan, prinsipnya seperti itu. Yep. Tapi konsepnya sebenarnya yang utamanya adalah kita makan buah, gitu kan. Misalnya saya terus terang aja gitu, kalau saya disuruh makan tomat tiap hari juga agak berat juga ya. Saya juga pengen makan buah yang lain, yang itu kita kombinasikan, gitu. Banyak buah-buah yang lain yang sebenarnya kan juga sehat. Siapa tahu kan ya dok ya, di luar sana ada yang saking aware-nya nih, saking pahamnya, atau saking aware-nya tentang mencegah masalah prostat dari makan tomat tiap hari, saking doyannya juga, siapa tahu ya dok ya. Tapi intinya adalah makan seimbang berarti ya. Itu bagus, saya tidak pernah menghalangi kalau orang, misalnya gini, dari secara psikologis bahwa dia merasa itu sangat penting buat dirinya, silahkan. Dibandingkan dia makan yang tidak sehat, kan, saya persilahkan. Tapi juga bagi orang-orang yang tidak bisa makan tomat, terus gimana dong, gitu kan? Itu kan nggak bisa juga. Jadi kita harus lebih fleksibel, tapi juga kita tidak menghalangi tentu orang yang monggo silahkan mau makan tomat tiap hari, saya persilahkan, gitu ya. Tapi kalau bosan sehari-hari ganti dengan yang lainnya, itu juga bagus. Begitu ya teman-teman Detikers, jawaban dari seorang dokter langsung menjawab pertanyaan kita tentang bener nggak sih tomat itu bisa mencegah atau menekan risiko kanker prostat. Nah dok, kita ada pertanyaan lagi dari seorang Detikers lagi via WhatsApp. Pertanyaan dari Gianto, aku izin bacakan pertanyaannya. Selamat malam, saya juga gejala kantung kemih dan prostat sudah 2 bulan. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wah ini bagaimana nih dok? Sudah 2 bulan, jadi, mangga dok. Sayang tidak disebutkan usianya ya, jadi itu juga kita mesti perhatikan. Karena kembali lagi tadi kalau usianya sudah 40 ke atas, kita perlu men-screening kemungkinan kanker prostat itu lebih aware. Kalau misalnya usia di bawah 30-40 tahun ke bawah, tetap kita pikirkan, tapi biasanya setelah kita melakukan evaluasi, kemudian pengobatan, ya, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, ternyata tidak ada mengarah ke kanker prostat, ya kita akan obati. Nah, ini yang perlu kita lakukan lebih lanjut. Jadi khawatirnya sebenarnya juga, sebagai contoh gini, ternyata penyebabnya hal yang lain, misalnya gangguan fungsional dari kandung kemihnya. Kalau kita diamkan penyakit yang sudah bersifat kronis, tentu pengobatannya akan jauh lebih lama. Ya, jadi prinsipnya cepat-cepat untuk berobat, cepat-cepat untuk dievaluasi oleh dokternya. Selain Anda mendapatkan pengobatan yang terbaik, Anda secara psikologis juga akan merasa relief. Oh, ternyata saya bukan terkena kanker prostat. Anda bisa tidur nyenyak. Kalau enggak, ini habis jawab ini kan, malam ini aduh masih ada keluhan begini, besok malam, jadi lebih secara psikologis akan jadi lebih berat. Nah, itu juga bisa mengganggu sistem daya tubuh secara umum segala macam. Jadi jangan takut untuk berkonsultasi, ya, dan kita pun juga tidak langsung serta-merta memvonis ya seperti itu, dan yang perlu kita nanti kerjakan ya bertahap, ya, kemudian dari bertanya, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, gitu ya. Nah, ini kita lebih mengarah kemana. Cuma kalau tadi yang saya bilang usia di bawah kurang dari 40 tahun, kita tidak terlalu mengarah ke kanker prostat kalau semua hasil laboratorium dan pemeriksaan fisiknya normal, tapi kita bisa mengarah lebih hati-hati di atas usia 40, di atas usia 50, ya kita benar-benar perlu screening lebih detail mengenai risiko kanker prostat.